Fourth Gen K-pop era di mana performance adalah segalanya. Kita punya banyak nama besar, tapi kalau bicara soal karisma, swag, dan aura yang bisa memakan panggung bulat-bulat, diskusi selalu bermuara pada dua nama ini. Di sudut kiri, senter abadi JYP, gadis yang membuat satu dunia terobsesi hanya dengan gerakan bahu, Shin Ryujin, dan di sudut kanan, leader dari Kwangya, visual yang sering dikira AI, dengan flow rap yang setajam silet, Yoo Jimin A, Karina. Tahun 2026 ini, perdebatan siapa Queen of Rock di generasi ini makin panas. Ryujin dengan deep voice-nya yang husky dan boyish, melawan Karina dengan diksi cepat dan tone futuristiknya. Siapa yang sebenarnya lebih unggul secara teknik? Siapa yang punya stage presence lebih mematikan? Dan yang paling penting, siapa yang pantas memegang mahkota The Next Gen Rap Queen? Siapkan lightstick kalian, karena kita akan bedah tuntas Ryujin versus Karina. Let's get it! Pertama, kita harus bicara soal tone atau warna suara. Ini adalah senjata utama yang membedakan mereka berdua. Mari kita mulai dengan Ryujin. Kalau kalian perhatikan, Ryujin bukan tipe speed rapper seperti Changbin Stray Kids atau Soyeonge Idole. Kekuatan Ryujin ada di tekstur. Suara Ryujin itu dalam, sedikit serak, dan punya natural growl. Di JYP, gaya ini unik banget. Dia membawa swagger yang santai, dia tidak perlu teriak untuk terdengar mengintimidasi. Tekniknya disebut half air, half sound metode klasik JYP. Tapi Ryujin memodifikasinya dengan attitude. Coba dengar verse-nya di Loco atau lagu terbaru mereka di album Tunnel Vision. Ryujin sering menyeret akhir kalimatnya dragging flow, yang bikin suaranya terdengar lazy but dangerous. Ini yang bikin dia jadi girl crush sejati. Sekarang, Karina. SM Entertainment sebenarnya jarang dikenal karena rappernya, sampai Karina datang. Gaya rap Karina adalah kebalikan dari Ryujin. Kalau Ryujin itu berat dan bertekstur, Karina itu tajam dan presisi. Karina punya diksi yang sangat bersih. Kalian bisa dengar setiap suku kata dengan jelas, bahkan saat temponya cepat. Teknik ini sering disebut percussive flow. Dia memukul beat dengan ketukan yang sangat tepat, hampir seperti robot, dan ini sangat cocok dengan konsep AIS Park. Ingat era Whiplash akhir tahun lalu? Flow Karina di situ gila banget. Dia main di ritme yang patah-patah, tapi tetap groovy. Kelemahan Karina mungkin dia tidak punya growl sealamiah Ryujin, tapi dia menutupi itu dengan speed dan kontrol napas yang stabil banget, bahkan sambil dance yang rumit. Jadi di ronde ini, Ryujin menang di karakter dan emosi. Suaranya punya jiwa, tapi Karina menang di teknik dan kejelasan. Dia adalah mesin rap yang efisien. Oke rap, bukan cuma soal audio. Ini K-pop, visual dan delivery itu 50% dari nilainya. Disinilah pertarungan jadi makin sengit. Ryujin adalah, tanpa diragukan lagi, master of facial expressions. Banyak yang bilang Ryujin nge-rap bukan cuma pakai mulut, tapi pakai alis, mata, dan senyum miringnya. Kalian perhatikan nggak? Ryujin sering banget pakai gestur maskulin atau tomboy. Cara dia jalan, cara dia duduk di koreografi, itu memberikan power pada rapnya. Dia nggak mencoba terlihat cantik saat nge-rap, dia mencoba terlihat keren, dan itu berhasil. Fancam Ryujin selalu viral, bukan karena dia yang paling cantik, tapi karena dia yang paling hidup. Di sisi lain, Karina adalah definisi dominasi visual. Saat Karina nge-rap, kamera otomatis cinta mati sama dia. Aura Karina di panggung itu dingin, mahal, dan unreachable. Di era Supernova dan Armageddon 2024 sampai 2025 kemarin, Karina menunjukkan kalau dia bisa mengontrol panggung hanya dengan tatapan mata. Kalau Ryujin itu api yang meledak-ledak, Karina itu es. Dia tenang, tapi mematikan. Gerakannya fluid banget karena dia main dancer juga. Jadi, saat dia transisi dari vokal ke rap, itu mulus banget. Nggak kerasa canggung. Perbedaannya jelas di sini. Ryujin mengajak penonton untuk berpesta bersamanya. Karina memaksa penonton untuk menyembah dia. Dua pendekatan yang beda banget, tapi sama-sama efektif. Kita nggak bisa menilai mereka cuma dari lagu debut. Kita harus lihat evolusi mereka sampai hari ini. Di awal ke 2026, Ryujin di tahun 2025 kemarin, lewat album Gold dan Tunnel Vision, menunjukkan sisi yang lebih dewasa. Dia mulai banyak ambil bagian vokal juga kan? Ini menarik. Rap Ryujin sekarang jadi lebih melodius. Dia nggak cuma ngomel di track, tapi dia bernyanyi rap, singing rap. Ini membuktikan Ryujin adalah all-rounder. Tapi ada kritik juga. Beberapa fans merasa JYP kadang menahan potensi Ryujin dengan memberinya verse yang terlalu pendek atau repetitif. Kita semua rindu era Ryujin di Wannabe, dan kita butuh lebih banyak hard-hitting rap dari dia di tahun 2026 ini. Sementara Karina,
Wow, evolusinya gila. Dari yang awalnya diragukan hanya visual SM, sekarang dia diakui sebagai salah satu ace terbaik. Di konser tur dunia aespa kemarin, Karina membawakan rap solo yang ditulisnya sendiri. Itu game changer. Karina membuktikan dia bisa nulis lirik. Dia mulai keluar dari bayang-bayang konsep AI dan menunjukkan personalitas aslinya lewat lirik rap. Di lagu Whiplash, confidence-nya ada di level puncak. Dia nggak lagi cuma executing koreografi. Dia owning lagunya. Jadi, siapa yang menang? Who dominates? Kalau kamu suka rap yang punya attitude, gaya street style, dan performance yang bikin kamu teriak girl crush, maka Ryujin adalah ratunya. Dia punya tekstur suara yang nggak dimiliki idol lain. Dia unik, autentik, dan raw. Tapi, kalau kamu suka rap yang presisi, flow yang adiktif, paket visual lengkap, dan teknik yang bersih, maka Karina adalah pemenangnya. Dia adalah definisi idol modern yang sempurna secara teknis. Jawaban jujur saya, mereka nggak berebut di jalur yang sama. Ryujin adalah the performance rapper. Rapnya adalah alat untuk membuat panggung meledak. Karina adalah the concept rapper. Rapnya adalah instrumen untuk memperkuat konsep lagu. Tapi di tahun 2026 ini, saya pribadi merasa Karina sedikit memimpin dalam hal momentum karena diskografi aespa yang memberinya ruang lebih. Banyak untuk eksplorasi flow yang aneh-aneh, sementara Ryujin, kita masih menunggu satu lagu lagi yang benar-benar membiarkan dia lepas kendali sepenuhnya, seperti di Mix Nana dulu. Itu opini saya. Sekarang giliran kalian. Tim Ryujin, mana suaranya? Tim Karina, tunjukkan power kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang punya verse terbaik sepanjang masa? Apakah Ryujin di Wannabe masih tak terkalahkan? Atau Karina di Savage sudah menggesernya? Jangan lupa like video ini kalau kalian suka analisis mendalam kayak gini, dan subscribe untuk konten K-pop next level lainnya. Saya KW Insights, sampai jumpa di video selanjutnya.